Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman, ujung akhir zaman adalah munculnya konspirasi yang melemahkan umat Islam, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun ilmu. Semua hitungannya materi. Materi. Semua hitungannya materi. Pendidikan kita semua materi. Ada apa dengan tahun 2025 ini? Karena banyak dimimpikan oleh orang lain. Kemarin sudah masuk kepada satu analisa di mana 4 mimpi, terutama 3 mimpi itu ternyata merupakan satu mimpi, rangkaian satu mimpi, tapi dititipkan oleh Allah kepada 3 orang. Luar biasa ya. Itulah cara Allah. Puzzle, istilahnya puzzle mimpi. Dititipkan kepada 3 orang. Padahal itu satu mimpi. Ingin menyampaikan suatu peristiwa yang akan terjadi di Indonesia pada tanggal, bulan, sama tahun. Persis. Itu. Ditambah lagi mimpi yang keempat, bahwa memang akan ada satu tokoh di belakang layar ini yang sangat berperan terhadap terjadinya kerusuhan. Ya. Nah, pada pagi ini saya akan melengkapi, menambahkan yang tadi. Silahkan rekan sekalian nonton dulu di seri sebelumnya, ya, supaya lebih jelas. Kemudian pada pagi ini saya akan menambahkan satu mimpi lagi yang masih ada hubungan. Tapi kenapa dipisahkan? Karena ini tidak terkait soal keterkaitan rangkaian 3 mimpi tadi yang saling menyatu. Ini masih sama, sebuah peristiwa yang akan terjadi tahun 2025, hanya melengkapi. Sama dengan satu mimpi tadi, di belakang layar ini ada operatornya yang akan memicu berbagai kerusuhan di Indonesia. Rekan sekalian, saya bacakan mimpi Mas Kang Diki. Saya mau menginformasikan, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, kalau mimpi dari Allah 1,5 yang lalu masih ingat. Jadi ini 1,5 tahun, 1,5 tahun lalu. Apalagi Qasim, bayangkan, dari umur 5 tahun, ingat mimpinya. Artinya berarti ini harus satu pandangan, sudut pandang yang harus jadi penilaian terhadap sebuah mimpi. Jadi kalau Ujma Ustaz Zulkifli Ali langsung mengabaikan begitu saja sesuai dengan rekaman di channelnya Untung, ya, maka itu sebetulnya sudah menzalimi, ya. Karena ternyata dari penilaian kita dia belum membaca hadis-hadis tentang mimpi secara lengkap, ya, dan belum pernah tabayun terhadap isi mimpi. Rekan sekalian, saya teruskan. Kami pernah mendapat mimpi. Kami itu saya sebut, cuma bahasa santun, ya, yang isinya kurang lebih akan terjadi pemadaman listrik dan internet secara sengaja oleh oknum globalis, sehingga terjadi kekacauan. Orang-orang tidak bisa mengambil uangnya di bank, tidak mendapat informasi utuh dan semisalnya. Dalam mimpi ini saya melihat ini peristiwanya terjadi tahun 2025. Tuh kan, 2025 ya. Kami merasakan ada kesedihan di sekitar Juni. Tuh, lihat. 2025. Hampir sama nih. Mei, Juni. Kemarin kan Mei, Juni juga ya. Oke. Ada kesedihan di tahun 2025. Entah apa.
Pokoknya masyarakat dilihat dalam ini sedih semua. Walau alam, ini sekadar memberi informasi saja untuk Kang Diki, barangkali bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam perjuangan itu. Ya, baik, kita tafsirkan menurut Ibnu Sirin. Dalam kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin, mimpi ini sebagai tanda hilangnya ilmu, munculnya fitnah-fitnah besar dan ujian yang akan terjadi kepada umat terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Lihat, perhatikan ya. Berarti sangat cocok dengan 4 tahun yang lalu. Saya sudah teriak-teriak, tidak ada lagi ulama. Yang ada penceramah. Yang ada kiai, ustadz, syekh, maulana. Ulama nggak ada. Beberapa poin penting dalam tafsir. Pemadaman listrik dan internet. Melambangkan hilangnya cahaya ilmu dan petunjuk di tengah-tengah manusia yang bisa terjadi akibat kezaliman, fitnah, dan konspirasi pihak tertentu. Lihat, perhatikan. Persis apa yang dimimpikan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim apa? Menerima listrik kan? Nah, lihat. Listrik itu cahaya. Penerangan dari Allah. Petunjuk dari Allah. Makanya ketika Muhammad Qasim diminta untuk memimpin dunia, karena orang-orang bilang, kamu punya listrik, di badanmu ada listrik. Terangi cahaya di tempat kami. Tuh, persis mimpi Qasim. Jadi bahlul sekali orang-orang yang menganggap Qasim itu sesat dan menyesatkan. Apalagi dikatakan setan yang terkutuk. Kata-kata itu pasti kembali kepada Anda. Ya, siap-siap. Kita akan tahu segera. Anda ada di barisan setan yang terkutuk. Apalagi sosial media dibaca orang banyak. Lihat persis. Mana bisa Qasim menciptakan mimpi yang mengatakan listrik. Listrik itu artinya ternyata dari semua penakwil mimpi. Saya mencoba konfirmasi ke kitab-kitab lain sama. Ketika kita di antara kita menerima listrik dari Allah, itu lambang bahwa kita menerima petunjuk. Oke. Arti kekacauan dan ketidakmampuan mengambil uang. Ini elemen-elemennya, ya, poin-poin penting. Bisa melambangkan krisis ekonomi, tuh, instabilitas keuangan, yang dalam tafsir mimpi sering dikaitkan dengan fitnah akhir zaman. Jadi, keadaan ekonomi itu pun melambangkan fitnah yang akan terjadi. Baik rekayasa dari luar maupun keadaan di dalam negeri. Kemudian, ada simbol kesedihan di bulan Juni 2025. Jadi hati-hati nih, beberapa bulan depan. Ini artinya menandakan adanya ujian besar dan peristiwa yang berdampak luas. Jelas ya? Jadi elemen mimpinya itu ada 3 ini yang terpenting dari mimpi. Dan ternyata Al-Quran menginformasikan ini. Di dalam surat Az-Zumar ayat 69, hilangnya cahaya ilmu dan bumi pada hari kiamat yang bersinar dengan cahaya Tuhannya dan kitabnya diberikan, dan para nabi serta saksi didatangkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Tafsirnya, jika pemadaman listrik diartikan sebagai kegelapan spiritual atau kebingungan umat, maka ini dikaitkan dengan hilangnya ilmu atau petunjuk di ujung akhir zaman sebagai bagian dari fitnah. Ya, lihat. Menggambarkan Allah ketika bumi bersinar dengan cahaya Tuhan. Ketika ditakwilkan, ini yang dimaksud dengan cahaya Tuhan itu dilambangkan dengan listrik.
Jelas ya? Luar biasa. Di dalam surat Al-An'am ayat 44, ayat 44 ya. Ini menggambarkan fitnah dan kemewahan sebelum ajab. Maka tak kalah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan sebuah pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Rekan sekalian, lihat, ini persis dengan keadaan sekarang. Masya Allah. Sekarang lagi trendy, apa namanya, sound system yang di mobil, di perahu, apa namanya? Hore. Sound hore. Kemarin festival di Jakarta. Di setiap kota. Di perahu-perahu sekarang. Masya Allah. Dan nonton horek saja. Padahal cuma horek doang, mendengar musik doang. Setan kumpulkan dengan. Makanya benar, kata Nabi, ya. Luar biasa. Nabi melarang musik dengan alat. Terbukti sekarang. Luar biasanya banyak tokoh-tokoh agama juga begitu. Bayangkan sholawatan sudah mirip konser. Pakai lampu. Wah, kayak konser persis. Kayak nonton Mick Jagger. Wah, luar biasa ya. Dengan sound yang luar biasa. Dan setengahnya lagu-lagu nyanyi-nyanyi. Ilmunya banyak ketawa-ketawa. Dahsyat ya. Terbukti ini pintu kesenangan sudah dibuka. Maka tak kalah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka itu mereka terdiam berputus asa. Apa arti kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong? Apa itu? Betul, musibah alam, krisis ekonomi. Maka rekan-rekan sekalian siap-siap mulai bulan Juni. Ya, kita lihat. Percikannya mulai. Kemudian nanti puncaknya yang kemarin. Akan ada peristiwa lagi besar di bulan yang sama di tahun 2026. Kekacauan akan mulai melanda, termasuk di Timur Tengah sudah mulai perang dunia ketiga besar. Perang mulainya, awalnya sudah dimulai akhir tahun 2024. Makanya alhamdulillah kita tepat menyampaikan itu. Ya. Dari mana kita tepat? Karena kita tahu insya Allah Al-Mahdi akan dibayar tahun 2028. Ya. Sehingga kalau kita tarik mundur kurang lebih 2000, akhir 2004 atau awal 2025. Kenapa? Karena Malhamah Kubro termasuk perang Ghazwahin. Jadi Ghazwahin itu bagian dari Malhamah Kubro. Puncaknya terakhir. Dan kita Indonesia ditakdirkan ikut perang. Tapi di sesi terakhir. Setelah terjadinya penggantian kepemimpinan di Republik Indonesia. Ya. Itu. Sesuai dengan mubasyirat, bukan kata saya. Jadi pas banget. Maka rekan sekalian yang mendengarkan ini, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 44 tadi, maka sadarlah, pintu kenikmatan dunia sedang dibuka seluas-luasnya. Tafsirnya ini menunjukkan bahwa fitnah sering terjadi setelah manusia terlena dalam kesenangan, lalu tiba-tiba datang musibah yang membuat mereka tidak siap. Nah, alhamdulillah kita sudah siap sini ya. Tiba-tiba negara tidak lagi impor beras. Kita sudah siap. Orang kita makan singkong, seringnya makan nasi juga, tapi lebih sering singkong. Jadi siap kita. Oke. Dari sisi hadis terkait dengan mimpi tadi, ditinjau dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengambil orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya. Mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ingat, orang berilmu belum tentu apa tadi? Yang sering saya sampaikan, beriman, betul. Boleh orang berilmu, tapi tetap Allah mengatakan bodoh. Makanya pernah kita kajian, wah, soalnya ada yang ngomong, wah Kang ini sekarang udah mulai kasar nih ngomong bodoh. Bukan. Ketika kemarahan Allah, saya mengutip kata-kata Allah bodoh. Karena di Al-Quran bertebaran kata-kata bodoh kepada manusia tertentu. Bukan saya. Makanya saya katakan, saya hanya membacakan. Saya bukan orang berilmu. Orang pendidikan saya tidak sejalan dengan agama, ya, kegiatan agama. Nah, rekan sekalian, betul kata Mas Sutama tadi. Artinya, ini orang yang bodoh itu bukan orang yang bodoh dalam pengertian tidak belajar, tidak sekolah, bukan. Orang tidak sekolah, di pandangan Allah bisa lebih pinter. Di pandangan Allah sekali lagi, ya. Bukan di pandangan manusia. Jadi, lihat contoh. Contoh para habib. Berilmu itu. Pinter-pinter bahasa Arabnya, jauh sama kita. Wah, kesolehannya kelihatan. Nampak secara kasat mata. Bahasanya bahasa ke Arab-Araban. Coba aja lihat. Kalau Anda semua gaul dengan para habib, bahasanya bahasa ke Arab-Araban. Bahasa yang nggak nyambung dengan kita. Kalau kita bahasa pasaran, seolah-olah mereka statusnya mulia. Seolah-olah. Ya. Makanya banyak yang minder. Kalau Anda duduk dengan para habib, minder. Dan Habib pun tersinggung kalau disejarahkan dengan kita. Begitu. Itu fakta. Ya. Saya pernah menyebut dulu, saya tidak tahu dia Habib. Dulu waktu di EPI, ya. Saya nyebut nama. Mas, ada yang nggur saya. Antum nggak sopan itu Habib. Oh, Habib. Ya. Oh. Jadi Habib itu harus dipanggil Habib, Pak Alawid. Tersinggung kalau tidak disebut Habib. Coba Anda ngomong, gimana kabarnya Rizik Sihab? Oh, kroyok itu langsung. Enggak sopan. Habib. Ini Habib orang berilmu, tapi tidak beriman sebetulnya. Kenapa? Karena banyak kuburan dipertuhankan. Tidak beriman. Ya, jauh dari keimanan yang sesungguhnya. Baik. Relevansinya apa? Jika pemadaman listrik dan internet diartikan sebagai hilangnya akses informasi yang benar, ya, karena ulama kan sudah nggak ada, maka ini sejalan dengan hadis tentang diangkatnya ilmu. Makanya sekarang lihat para tokoh agama bikin konser-konser. Saya mohon maaf, lebih cenderung itu konser, bukan sholawatan. Karena lebih banyak joget-joget, bayangkan ya. Yang berikutnya, hadis tentang fitnah akhir zaman yang kaitan dengan listrik dan ulama. Petunjuk sudah tidak ada, ya. Ini ada dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmizi, dan hadis riwayat Ahmad. Akan datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, lalu di sore hari menjadi kafir, atau di sore hari beriman, lalu pagi harinya menjadi kafir. Yang menjual agamanya demi keuntungan dunia yang sedikit. Banyak bertebaran. Aduh, penceramah memang begini semua. Sudahlah, Anda nggak perlu sembunyi-sembunyi, ya. Terbuka saja. Dapat honor sekian, harta saya memang dari ceramah. Apalagi cuma teriak-teriak, isinya nggak ada ilmu. Mendingan kita mendengarkan diskusi dengan petani, pengembala kambing
yang banyak mimpi. Lebih bagus ngedengerin yang begitu daripada teriak-teriak, caci maki. Nggak ada ilmunya ya. Contoh Bahar bin Smith. Kalau saya lihat dia tukang sulap sebetulnya. Tukang sulap, tukang jual obat, bukan tukang sulap. Dua tukang obat. Sampaikan kepada pengikut Bahar Smith, dia itu penjual obat yang teriak-teriak sebenarnya. Nggak ada maknanya. Saya pernah nonton penuh. Loh, ilmunya apa? Cuma teriak-teriak doang. Ini gimana? Dibayar 30 juta. Kadang-kadang 50 juta itu manggil lihat ya. Tahu dari mana? Ya saya dapat informasi banyak lah. Jadi makanya mobilnya sampai 30 berderet, mobil mewah semua ya. Oke. Jadi lihat kesenangan, benar kan? Sudah disampaikan oleh Quran dan hadis. Relevansinya mimpi ini lebih menjadi tanda peringatan bahwa umat harus lebih waspada terhadap fitnah, jebakan fitnah yang bisa menggoyahkan iman dan stabilitas sosial. Rekan sekalian, banyak manusia lupa, konsumtif. Hasil dari ceramah, ya sudah bangun gedung, bangun rumah, gandum sana. Lebih kepada aset. Demikian juga disayangkan sebetulnya. Banyak DKM juga keliru dalam memanfaatkan dana umat. Saya soalnya pernah jadi DKM dulu. Ya. Saya jadi ketua pencarian dana di kompleks saya. Pikirannya semua hanya ke aset. Kita ada aset, ada dana 40 juta nih, saldo. Ya sudah, perbaiki ini fisik saja. Jadi terjebak dengan hadis Nabi. Sudah bermewah-mewah, padahal isinya kosong. Tapi herannya tidak pernah sadar itu. Saya pun juga tidak sadar dulu, karena saya belum sampai ke titik ini. Jadi ingin berbangga-bangga, mesti ingin bagus. Malu lah sama RT Sono. RT Sono kok masyarakatnya perumahan yang tipe 21, masa kita yang ini lebih jelek. Jadi begitu ukurannya. Akhirnya bangun loh, mewah. Bukan dengan program, seharusnya dana itu ke program. Bagaimana menyadarkan umat, bagaimana itu harusnya. Uang bukan ke fisik. Tapi ini semua sudah ke fisik, terjebak. Apalagi mesin-mesin Al-Azhar coba ya, mewah-mewah. Karpetnya sudah begini tebal-tebal. Berlomba dengan fisik. Lihat. Jadi ini memang keadaan sudah terjebak dengan salah kaprah semuanya ya. Hanya melihat fisik, hanya melihat hubud dunia dan sebagainya. Para penceramah yang semakin kaya, semakin dihormati. Padahal itu dari rakyat malah. Justru harusnya dia hormat dengan rakyatnya karena dia kaya dari iuran. Setiap kali ada acara, itu iuran. Setiap undang penceramah itu pasti memungut iuran ke rumah-rumah itu, panitia. Jadi sesungguhnya yang harus dihormati rakyatnya yang nyumbang. Anda jadi kenyang, Anda jadi pakai Alphard, ya mobilnya Alphard, mobilnya mewah-mewah. Dari iuran masyarakat. Oke. Yang terakhir dari sisi pandangan ulama. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman, ujung akhir zaman adalah munculnya konspirasi yang melemahkan umat Islam, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun ilmu. Semua hitungan materi. Negara barat, materi. Semua hitungannya materi. Pendidikan kita semua materi. Kamu jadi dokter ya, supaya nanti rezekinya banyak. Materi. Kamu berangkat kuliah di Mesir ya, supaya jadi ustadz terkenal. Ya, ustadz-ustadz kaya-kaya. Materi. Hampir jarang orang berpikir, ya sudahlah, nggak usah ngapain formal-formal begitu. Terjebak dengan dunia. Sudah, di tanah hujal sajalah. Nggak perlu pakai sertifikat karena selamat yang benar. Jarang. Saya malah berpikir
sama dengan teman. Saya ingin narik anak-anak saya semua sebetulnya, tapi belum bisa karena mereka masih berpikir materi juga. Hanya sebagian anak saya yang sudah di sini. Jadi bagi saya ternyata, bagi kita semua, sadar bahwa semua pendidikan juga dihitung untuk tujuannya materi. Jarang, coba silahkan, Mas Aan, Mas Musa, Mas siapapun di sini, dulu menyiapkan pikiran anak sekolah coba apa? Jujur saja. Nah, di sini ya, masuk kamu ke ITB supaya masuk surga. Ada nggak pikiran begitu anak? Orang tua? Hampir nggak ada. Karena kita sudah diprogram lihat oleh sistem globalis, sistem Dajjal. Nggak ada. Saya pun jujur, dulu nggak ada. Ya beda kan sekarang. Alhamdulillah Allah kasih hidayah ya. Sekarang yang penting anak, yang penting bisa Quran, bisa baca, bisa ini, untuk kepentingan akhirat. Kok soal rezeki, kalau dikaitkan dengan, anggap, abaikan dulu nih, akhir zaman. Rezeki bisa dagang sendiri. Dagang itu tidak perlu sekolah. Bahkan dengan sekalian, saya baca sejarah Lim Siliong yang bikin BCA, nggak sekolah itu. Banyak disebut sembilan naga itu ayahnya dan semuanya nggak pada sekolah itu. Orang Cina datang ke sini dagang kecil-kecilan, nggak ada yang sekolah. Jadi apa itu program? Jadi itu segala macam. Semuanya ujung-ujungnya banyak korupsi. Ya. Nah, berarti betul apa yang disampaikan tadi semua, baik dari mimpi, Quran, dan hadis. Allah sekarang sedang buka pintu-pintu kenikmatan yang semua orang terjebak. Susah keluar dari situ. Jangankan orang lain, para helper saja masih begitu banyak. Kang, aduh saya kalau ke Tanah Hujan sekarang saya pengen. Tapi ini gimana nih, begini. Masih ada cicilan mobil katanya. Padahal kan gampang sebetulnya. Sudah jual aja mobil, stop, berhenti, open kredit. Ya, ke sini. Tapi itulah memang berat. Semuanya hampir demikian. Ya. Baik, saya kira kurang lebih itu. Intinya, kesimpulannya, mimpi ini mengandung peringatan penting tentang kemungkinan ujian besar dimulai tahun 2025. Dimulainya ya. Jadi bisa jadi itu baru mulai. Berupa kekacauan sosial, kekacauan ekonomi, atau hilangnya akses informasi yang benar dari Allah, baik melalui ulama, tokoh agama, karena sudah tidak ada. Ya. Dan ini selaras dengan hadis-hadis tentang fitnah zaman. Sarannya apa? Sarannya tidak ada lagi kecuali perkuat keimanan, ilmu agar tidak mudah terombang-ambing oleh berita dan fitnah sekarang. Persiapkan ekonomi dan tatanan pangan jika memang terjadi krisis keuangan dan pangan. Tetap terhubung dengan Al-Quran dan hadis. Tuh, ya. Dan sekarang ditambah dengan Mubasyirat untuk menjelaskan mana yang benar dari berbagai pendapat. 73 kelompok itu. Tidak ada lagi pegangan, tidak cukup hanya Quran dan hadis. Ya, berat. Kita memang pegang Quran dan hadis. Tapi terbukti kalau hanya itu di ujung akhir zaman ini, di tempat fitnah saat ini, yang begitu beragam fitnahnya harus ditambah informasinya dengan Mubasyirat. Udah itu yang benar. Karena ada 50 dalil ya, yang mengindikasikan Nabi, mengindikasikan akan ada terus berita dari langit berupa mimpi. Karena bagian dari itu bagian dari kabar kenabian. Jelas banget, sederhana. Bagi orang yang dapat hidayah sederhana sekali cara berpikir.